Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam. Fahmi Nur Bayaki, absen 7 kelas 11 RPL 3, mau memperpastikan UML. UML adalah Unified Modeling Language, merupakan salah satu alat bantu untuk dapat digunakan dalam bahasa pemrograman yang berorientasi objek. Saat ini UML akan melalui menjadi standar masa depan bagi industri pengembangan sistem atau perangkat lunak yang berorientasi objek, sebab pada dasarnya UML digunakan oleh banyak perusahaan raksasa dunia. Unified Modeling Language pengertian menurut para ahli. Menurut Hen, Unified Modeling Language atau UML adalah bahasa yang telah menjadi standar untuk visualisasi, penetapan, pembangunan, dan mendokumentasi arti suatu sistem perangkat lunak. Menurut Adi Nugroho, UML merupakan metode pengembangan perangkat lunak atau sistem informasi dengan penggunaan metode grafis, serta merupakan bahasa untuk visualisasi, spesifikasi, dan konstruksi serta dokumentasi. Menurut Martin Fowler, UML adalah keluarga notasi grafis yang didukung oleh metamodel 28 tunggal yang membantu pendeskripsian dan desain sistem perangkat lunak, khususnya sistem yang dibangun menggunakan pemrograman berorientasi objek. Berdasarkan beberapa pendapat yang dikemukakan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Unified Modeling Language atau UML adalah sebuah bahasa yang berdasarkan grafik atau gambar untuk memvisualisasikan, memspesifikasikan, membangun, dan pendokumentasian dari sebuah sistem pengembangan perangkat lunak berbasis objek (OOP) atau Object Oriented Programming. Unified Modeling Language. Fungsi UML untuk menggambarkan batasan sistem dan fungsi-fungsi sistem secara umum dibuat dengan use case dan aktor. Untuk menggambarkan kegiatan atau proses bisnis yang dilaksanakan secara umum dibuat dengan interaction diagram. 3. Untuk menggambarkan representasi struktur statik sebuah sistem dalam bentuk class diagram. 4. Untuk pembuatan model behavior atau menggambarkan kebiasaan atau sifat sebuah sistem dengan state transition diagram. Terakhir, untuk menyatakan arsitektur implementasi fisik menggunakan komponen dan development diagram. Untuk menyampaikan atau memperluas fungsional dengan stereotypes. Jenis atau tipe diagram UML. 1. Use case diagram. Use case diagram merupakan salah satu jenis diagram yang ada di dalam UML. Diagram ini menggambarkan tentang interaksi dan terjadi di antara sistem dan juga aktor. Use case dapat pula mendeskripsikan tipe interaksi yang terjadi di antara para pemakai sistem dengan sistemnya. 2. Activist diagram. Activist diagram merupakan salah satu jenis diagram yang ada di dalam UML. Diagram ini dapat memodelkan seluruh proses yang terjadi di dalam sistem yang dibuat. Sequence diagram. Sequence diagram merupakan salah satu jenis diagram di dalam UML yang dapat menjelaskan interaksi yang terjadi di antara objek dengan berdasarkan kepada urutan waktu. Sequence diagram dapat pula menggambarkan urutan dan juga tahapan yang harus untuk dilakukan untuk mendapatkan sebuah seperti yang ada di dalam use case diagram. 4. Class diagram. Class diagram merupakan salah satu jenis diagram yang terdapat di dalam UML yang dapat digunakan sebagai penampil kelas-kelas atau paket yang ada di dalam suatu sistem yang akan digunakan nantinya. Diagram ini dapat memberi sebuah gambaran tentang sistem atau relasi yang ada di dalam sistem tersebut. State machine diagram. State machine diagram merupakan salah satu jenis diagram yang terdapat di dalam UML yang dapat menggambarkan suatu transisi atau suatu perubahan keadaan yang ada di objek suatu sistem. 6. Communication diagram. Communication diagram merupakan salah satu diagram dalam UML yang dapat menggambarkan tahapan yang ada di dalam suatu aktivitas dan juga dapat menggambarkan interaksi yang terjadi di antara objek yang ada di dalam sistem. 7. Development diagram. Development diagram merupakan salah satu diagram yang terdapat di dalam UML yang dapat menunjukkan letak dari suatu sistem secara fisik, dapat dikatakan menampil bagian-bagian software yang ada di dalam hardware, dan juga dapat digunakan untuk menetapkan suatu sistem serta hubungan dengan berbagai komponen hardware.
Komponen diagram. Komponen diagram merupakan salah satu diagram yang terdapat di dalam UML yang dapat menggambarkan software yang ada di dalam sistem. Komponen diagram ini adalah suatu penempatan software dari satu atau lebih kelas dan pada biasanya berbentuk file data, dokumen, tabel, dan sebagainya. Objek diagram. Objek diagram yaitu salah satu jenis diagram pada UML yang menggambarkan objek-objek pada satu sistem dan hubungan antaranya. Composite struktur diagram. Composite struktur diagram yaitu salah satu jenis diagram pada UML yang menggambarkan struktur internal dari perklasifikasian atau kelas komponen atau use case dan termasuk titik-titik interaksi pengklasifikasian kebagian lainnya dari suatu sistem. Ini hampir mirip seperti kelas diagram, akan tetapi composite struktur diagram menggambarkan bagian-bagian dari individu kelas saja, bukan semua kelas. 11. Interaction Overview Diagram. Interaction Overview Diagram yaitu salah satu jenis diagram pada UML yang berguna untuk memvisualisasikan kerjasama dan hubungan antar aktivitas diagram dengan sequence diagram. Paket diagram. Paket diagram yaitu salah satu jenis diagram pada UML digunakan untuk mengelompokkan kelas dan juga menunjukkan bagian elemen model akan disusun serta menggambarkan ketergantungan antara paket-paket. Diagram timing. Diagram timing yaitu salah satu jenis diagram pada UML yang disebut sebagai bentuk lain dari interaksi diagram, di mana fokus yang paling utama kepada waktu. Diagram timing berguna untuk menunjukkan faktor-faktor yang mengatasi waktu antara perubahan state terhadap objek yang berbeda. Keuntungan menggunakan UML. Uniformity. Pengembang cukup menggunakan satu metode dari tahap analis hingga perancangan, memungkinkan perancang komponen antarmuka secara terintegrasi bersama perancangan perangkat lunak dan perancang struktur data. Understandability. Kode yang dihasilkan dapat diorganisasi ke dalam kelas-kelas berhubungan dengan masalah sesungguhnya sehingga lebih mudah untuk dipahami. Stability. Kode program yang dihasilkan terrelasi stabil sepanjang waktu karena mendekati permasalahan yang sesungguhnya. Reusability. Dengan metode mereusability objek temukan menggunakan ulang dapat sehingga pada akhirnya use case. Unified Modeling Language Use Case Diagram. Menurut para ahli, pengertian use case diagram adalah sebagai berikut. Diagram untuk menunjukkan peran dari berbagai pengguna dan berbagai peran-peran menggunakan sistem statistik menurut statistik Jackson dan Bird. 2. Representasi visual yang mewakili interaksi antara pengguna dan sistem informasi dalam UML menurut Shelley dan Rosenzweig. Jadi dapat disimpulkan bahwa use case diagram adalah diagram yang merupakan representasi visual yang mewakili interaksi antara pengguna dan sistem informasi untuk menunjukkan peran dari pengguna dan bagaimana peran-peran menggunakan sistem. Simbol dalam use case diagram. 1. Aktor. Keterangan menspesifikasikan himpunan peran yang berguna mainkan ketika berinteraksi dengan use case. 2. Dependensi. Hubungan di mana perubahan yang terjadi pada suatu elemen mandiri atau independen akan mempengaruhi elemen yang bergantung pada elemen yang tidak mandiri. 3. Generalization. Hubungan di mana objek anak atau descendant berbagi perilaku dan struktur data dari objek yang ada di atasnya, objek induk atau ancestor. 4. Include. Menspesifikasikan bahwa use case sumber secara eksplisit. 5. Extend. Memperspesifikasikan bahwa use case target memperluas perilaku dari use case sumber pada suatu titik yang diberikan. 6. Association. Apa yang menghubungkan antara objek satu dengan objek lainnya. 7. Sistem. Menspesifikasikan paket yang menampilkan sistem secara terbatas. 8. Use case. Deskripsi dari urutan aksi-aksi ditampilkan sistem yang menghasilkan suatu hasil yang terukur bagi suatu aktor. 9. Collaboration. Interaksi aturan-aturan dan elemen lain yang bekerjasama untuk menyediakan perilaku yang lebih besar dari jumlah dan elemen-elemen. 10. Node. Elemen fisik yang eksis saat aplikasi dijalankan dan mencerminkan suatu sumber daya
reputasi. Fungsi use case diagram. Use case diagram digunakan untuk memodelkan dan menyatakan unit fungsi atau layanan yang disediakan oleh sistem atau bagian sistem subunit atau class ke pemakai. Class diagram. Menurut para ahli, pengertian use case diagram adalah sebagai berikut. Class adalah kumpulan objek-objek dengan dan yang mempunyai struktur umum, behavior umum, relasi umum, dan semantik atau kata yang umum. Kelas-kelas ditemukan dengan cara memeriksa objek-objek dalam sequence diagram dan collaboration diagram. Sebuah kelas digambarkan seperti sebuah bujur sangkar dengan 3 bagian ruang. Kelas sebaiknya diberi nama penggunaan kata benda sesuai dengan domain bagian kelompoknya. Menurut Well L. Jennifer et al. 2004. Dan diagram yang menunjukkan kelas-kelas yang ada di sebuah sistem dan hubungan secara logika. Kelas diagram menggambarkan struktur statis dari sebuah sistem. Karena itu, kelas diagram merupakan tulang punggung atau kekuatan dasar dari hampir setiap metode berorientasi objek termasuk UML. Henry 2008. Sementara menurut Wayland L. Jeffrey et al. 2004, kelas diagram adalah gambar grafis mengenai struktur objek statis dari suatu sistem, menunjukkan kelas-kelas objek yang menyusun sebuah sistem dan juga hubungan antara kelas objek tersebut. Secara umum, kelas diagram memiliki arti. Kelas diagram adalah diagram yang digunakan untuk menampilkan beberapa kelas serta paket-paket yang ada dalam sistem atau perangkat lunak yang sedang kita gunakan. Kelas diagram memberi kita gambaran atau diagram statis tentang sistem atau perangkat lunak dan relasi-relasi yang ada di dalamnya. Struktur kelas diagram. Susunan struktur kelas yang baik pada diagram kelas sebaiknya memiliki jenis kelas berikut. Kelas main, yaitu kelas yang memiliki fungsi awal dieksekusi ketika sistem dijalankan. Kelas interface, kelas yang mendefinisikan dan mengatur tampilan ke pemakai, biasanya juga disebut kelas boundaries. Kelas yang dimiliki arti mendefinisikan use case merupakan kelas yang menangani fungsi-fungsi yang harus ada dan diambil dari pendefinisian use case. Kelas interface merupakan kelas yang digunakan untuk memegang atau membungkus data menjadi sebuah kesatuan yang diambil maupun akan disimpan ke basis data. Simbol dalam kelas diagram. Association, relasi antara kelas dan makna umum sesuai biasa juga disebut dengan multiplicity. Asosiasi berarah atau directed association, relasi antara kelas dengan makna kelas yang satu digunakan oleh kelas yang lain. Asosiasi biasanya juga disertai dengan multivisi. Generalisasi, relasi antara kelas dengan makna generalisasi spesifikasi atau umum khusus. Kebergantungan, dependensi, relasi antara kelas dengan makna kebergantungan antar kelas. Agregasi atau aggregation, relasi antara kelas dengan makna sebuah bagian whole part. Fungsi kelas diagram. 1. Memodelkan vokabulari dari suatu sistem. 2. Menggambarkan kolaborasi sederhana. 3. Memodelkan logical database skema. 4. Memodelkan distribusi discoverability. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.